Halo para suka film, gimana hari kalian semuanya? Di video kali ini saya akan kembali rangkumkan film action fantasi berjudul Dracula Untold. Bisa dibilang film ini menceritakan asal-usul Dracula yang mana memakan darah manusia dan menjadi manusia abadi. Di film ini disebutkan bahwa Dracula adalah sebuah nama keluarga kerajaan. Sebenarnya kalau mau membahas masalah Dracula banyak sekali teori yang ada. Tapi kita bahas alur film Dracula Untold saja. Sebelum memulai seperti biasa sinopsis rumiyin nggih. Monggo. Film diawali dengan sebuah narasi pada tahun 1442 Masehi. Sultan Turki memperbudak 1000 anak dari Pennsylvania untuk menjadi prajuritnya. Para anak itu diajari untuk membunuh tanpa ampun untuk mereka yang menentang Turki. Salah seorang anak tumbuh menjadi prajurit yang tangguh. Musuh akan lari ketakutan ketika mendengarnya. Vlad sang penyula. Vlad mencoba mengubur masa lalunya dan kembali ke Transilvania untuk berkuasa dalam kedamaian. Rakyat memanggilnya pangeran, tetapi dunia mengenalnya sebagai Dracula. Scene berganti memperlihatkan Vlad dan pasukannya yang berada di pinggir sungai. Seseorang melaporkan dia telah melihat helm milik tentara Turki, anak buah Hamza Bey. Vlad mengatakan kalau pasukan pengintai Turki tidak pernah sendirian dan apa yang mereka intai akan mereka dapatkan. Vlad sendiri menduga kalau helm itu berasal dari hulu sungai. Dia berniat mencari tentara Turki dan bernegosiasi. Vlad membawa kedua anak buahnya mencari di Gunung Batu. Terdapat sebuah gua kecil di atas sana. Vlad menduga di dalam gua itu ada orang karena segerombolan kelelawar terbang dari dalam gua. Dia dan anak buahnya masuk ke dalam. Di dalam gua, mereka mendapati helm dan tulang manusia yang berserakan di lantai. Sesuatu menyerang mereka semua. Vlad berhasil membuat luka pada makhluk itu. Dia terjatuh di depan mulut gua dan melihat darah yang ada di pedangnya menguap. Dia kembali ke kastil Dracula. Di dalam kastil, Vlad bertemu dengan penasihat spiritualnya. Penasihat itu mengatakan 4 hari lalu, semua orang di Ordo itu terbangun dengan mimpi yang sama. Dia menceritakan kalau dulu bangsa Romawi meramalkan kedatangan iblis yang mengerikan. Vampir. Dulu, itu adalah manusia yang memanggil iblis untuk melakukan pertukaran dengan kekuatan kegelapan. Iblis menipu manusia dengan mengabulkan harapan itu. Tapi, harga yang harus dibayar adalah dengan berada di dalam kegelapan gua selamanya. Dia akan tetap berada di dalam gua itu sampai menemukan orang lain untuk membebaskannya. Vlad pun meminta merahasiakan apa yang dialaminya. Dia masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan anak dan juga istrinya. Vlad mengantarkan anaknya pergi ke tempat tidur. Di dalam kamar, istrinya merasakan kegelisahan dari Vlad. Vlad menceritakan kalau dulu dia bertarung demi tentara Turki dan sekarang bersyukur karena tidak melihat tentara itu lagi. Istrinya pun menenangkannya. Mereka berdua bersenang-senang di bak mandi. Pagi harinya di dalam kastil mereka mengadakan perayaan Hari Paskah dan juga merayakan kedamaian dan kemakmuran dalam 10 tahun semenjak Pangeran Vlad kembali. Ketika mereka semua bersukacita, Hamza Bey dan pasukannya masuk ke dalam. Vlad mengatakan kalau dia sudah menyiapkan upeti untuk Sultan Mehmed. Tapi Hamza Bey malah mengingatkan tentang masa lalunya. Sebelum pergi, Hamza Bey mengatakan kalau Sultan menginginkan 1000 anak laki-laki untuk dijadikan pasukan perang. Vlad pun menyerang salah satu pasukan yang hendak menusuk warganya. Hamza Bey dan pasukannya keluar dari ruangan itu. Tetua di sana mengatakan kalau perintah Sultan harus dituruti. Malam harinya, di dalam kamar, Vlad menenangkan anaknya. Dia juga menceritakan kebingungannya kepada istrinya. Pagi hari, Vlad mendatangi pasukan Turki. Dia bertemu dengan Sultan Mehmed dan ingin bernegosiasi. Vlad menawarkan dirinya untuk kembali menjadi pasukan daripada harus membawa 1000 anak warganya. Tapi Sultan itu tetap ingin 1000 anak dan juga anak Vlad akan berada di bawah bimbingannya. Kalau Vlad menuruti, maka dia bisa mempertahankan tahtanya. Sultan pun membuat perjanjian dengan cap jempol. Vlad dan keluarganya bertemu di jalan. Istrinya marah kepada Vlad karena ingin menyerahkan anaknya. Tetua itu mengatakan kalau mereka harus melakukan itu atau akan memulai peperangan. Pasukan Turki bersiap menjemput anak Vlad. Anak Vlad mengatakan kepada ibunya kalau dia akan pergi. Dia pun menyusul ayahnya dan mengatakan kalau akan membuat bangga dirinya.
Vlad menyerahkan anaknya kepada Hamza Bey. Tapi dia berubah pikiran dan anaknya disuruh lari untuk menuju ibunya. Dengan cepat, Vlad membunuh semua pasukan itu, yang berarti dirinya memulai perang dengan Turki. Vlad mendatangi istrinya dan menyuruh Dimitru untuk membawa keluarganya kembali ke kastil. Sedangkan dia akan mencari cara untuk melawan pasukan Mehmed. Vlad pergi kembali ke dalam gua di gunung itu. Di dalam, makhluk itu mendatangi Vlad dan menanyakan keperluannya. Vlad menceritakan kalau pasukan Turki akan menghancurkan kerajaan dan dia ingin mempunyai kekuatan seperti makhluk itu untuk menyelamatkan keluarga dan juga rakyatnya. Makhluk itu pun menghancurkan tengkorak dan menggigit tangannya. Darah mengalir memenuhi tengkorak itu. Dia mengatakan kalau Vlad ingin kekuatan melebihi 100 orang, maka dia harus meminum darah itu. Dan harga yang harus dibayar adalah dia akan sangat haus dengan darah manusia. Tapi bila dia bisa menahannya selama 3 hari, maka Vlad akan kembali seperti semula dan mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan rakyatnya. Kalau gagal, maka Vlad akan terikat dengan makhluk itu dan akan menjadi pelayannya. Vlad meminum habis darah itu dan menanyakan apa selanjutnya. Dan makhluk itu menjawab kalau dirinya akan mati. Vlad pun terjatuh. Dia bangun di sungai dan mencopot cincin peraknya. Vlad sudah mempunyai kekuatan. Indera pendengarannya dapat mendengar suara yang sangat kecil. Dan dia mempunyai penglihatan sonar yang dapat melihat hewan yang ada di dalam hutan. Vlad membawa cincin peraknya dan dikalungkan di leher. Terdengar suara ledakan dari kastil. Dia berlari menuju ke sana dan dapat berubah menjadi sekumpulan kelelawar. Dengan kemampuan itu, Vlad dapat mencapai kastil dengan lebih cepat. Terlihat kastil yang sedang diserang oleh pasukan Turki. Semua rakyat yang ada di dalam kastil itu pun ketakutan. Vlad yang datang memberikan sebuah pencerahan. Dia akan pergi keluar dan menghadapi tentara itu sendiri. Vlad pun keluar dari kastil. Dengan mata sonar, dia dapat melihat semua pasukan yang datang ke arahnya. Dengan kekuatan iblis di dalam dirinya, dia mampu membantai 1000 pasukan Turki seorang diri, hingga tidak ada yang tersisa. Setelah selesai, pasukan Vlad datang dan mereka terkejut karena semuanya sudah mati. Vlad menyuruh mereka semua untuk pergi ke Biara Kozia karena kastil Dracula sudah tidak aman lagi. Sementara itu, Sultan Mehmed mendapatkan laporan kalau pasukannya telah dikalahkan. Dia memerintahkan 100.000 pasukan lagi dan akan dipimpin oleh dirinya sendiri. Para warga sedang beristirahat dalam perjalanan. Dia melihat temannya makan daging dan rasa haus darahnya muncul. Dia pun masuk ke dalam tenda. Ketika hendak bercinta dengan istrinya, Vlad dapat melihat urat nadi di lehernya yang memicu haus darahnya muncul kembali. Dia pun pergi keluar. Di dalam hutan, seseorang mengikutinya. Dia mengetahui kalau Vlad telah menjadi vampir. Orang itu pun mengiris tangannya dan mempersembahkan darah untuk Vlad. Tapi Vlad menolak dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Siang hari, Sultan Mehmed mendatangi seorang prajurit yang masih hidup. Pasukan itu mengatakan kalau dia mengantarkan pesan dari Vlad yang mengatakan untuk menikmati pemandangannya. Terlihat pasukannya yang disula. Di perkemahan, istri Vlad melihat suaminya menggigil. Ketika kalung perak itu diambil, dia terbangun. Istrinya menanyakan apa yang terjadi. Vlad menceritakan semuanya. Dia mendapatkan kekuatan dari gunung. Apabila terkena matahari, dirinya menjadi terluka. Dia juga mengatakan akan kembali seperti semula apabila bisa menahan rasa haus darahnya 2 hari lagi. Vlad menyuruh istrinya untuk segera pergi ke biara dan dirinya akan menyusul ketika matahari terbenam. Istrinya pun pergi keluar dan mengatakan kepada Dimitru untuk melanjutkan perjalanan dan menggantikan Vlad sebagai pemimpin sementara. Semua warga pun melanjutkan perjalanan. Pasukan pengintai Turki mengabari Sultan posisi warga. Malam harinya, pasukan pengintai Turki pun menyerang warga Transilvania yang sedang melakukan perjalanan. Terjadi sebuah pertempuran. Vlad yang mengetahui hal itu, dia menyusul dengan mode kelelawar. Dimitru terpojok dan pasukan Turki mendatanginya. Mereka berdua bertarung dan Dimitru kalah. Vlad datang dan mendorong pasukan Turki itu jatuh ke dalam jurang. Vlad mendatangi Dimitru yang sekarat dan kemudian dia meninggal. Semua warga pun masuk ke dalam biara. Pasukan pengintai Turki yang jatuh ke jurang itu ternyata dia belum mati. Pagi harinya, Vlad memberikan semangat untuk mempertahankan benteng itu. Sementara itu, Sultan Mehmed memimpin ribuan pasukan untuk menyerang. Di dalam kastil biara, Vlad mengawasi orang yang sedang membuat senjata. Seorang biarawan mencurigai kalau Vlad sudah menjadi vampir.
Dia ikut masuk ke dalam ruang senjata dan mengacungkan sebuah pedang perak. Dia mengatakan akan membunuh Vlad sebelum orang lain melakukannya. Dia merobek kain penutup tenda dan semua orang yang ada di luar melihat Vlad menjadi terluka. Mereka semua membakar bangunan itu dengan Vlad di dalamnya. Vlad keluar dari api dengan luka yang sembuh dengan sendirinya. Dia marah kepada rakyatnya dan menanyakan tentang kesetiaan mereka. Istrinya pun mencoba menenangkannya. Vlad pun masuk ke dalam ruang doa. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Anak Vlad mendatangi dirinya. Dia mengatakan kalau Vlad melakukan semua itu untuk menyelamatkan dirinya. Di kamar atas dengan penglihatan sonar, Vlad melihat pasukan Turki yang sudah mendekat. Dia khawatir karena ketika fajar kekuatannya akan musnah. Tapi istrinya kembali memberi semangat. Pagi harinya sebelum matahari muncul, Vlad mengumpulkan pasukan kelelawar yang sangat banyak mengelilingi kastil itu. Ketika pasukan Turki sudah mendekat, kelelawar itu menyerang mereka dengan perintah Vlad. Pasukan Turki berjatuhan. Vlad mendatangi Sultan Mehmed, yang ternyata itu hanyalah sebuah tipuan, yaitu orang lain yang mengenakan pakaian Mehmed. Pasukan pengintai Turki sudah masuk ke dalam menara kastil. Istri dan juga anak Vlad kabur ke atas. Dia dipukul sampai jatuh. Vlad yang mendengar teriakan istrinya yang sedang jatuh, dia berusaha menyelamatkannya, tetapi tidak bisa menangkapnya. Sedangkan anak Vlad dibawa oleh pasukan Turki. Banyak warga yang terluka dan sekarat. Istri Vlad yang belum mati, dia meminta Vlad untuk meminum darahnya. Vlad menggigit leher istrinya dan makhluk dari gunung itu pun bisa keluar dari gua. Istri Vlad meninggal. Para pasukan terlihat sekarat dan menyerah. Vlad menyuruh semua orang yang tersisa untuk meminum darahnya dan membuat menjadi vampir. Pasukan Turki yang sedang merayakan kemenangan, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Matahari tidak terbit dari timur. Terlihat pasukan vampir yang menyerang pasukan Turki. Vlad pun mencari Sultan Mehmed di dalam tendanya. Mehmed sudah menyiapkan perak yang ditaburkan ke lantai. Mereka berdua bertarung pedang. Vlad merasa kelelahan karena perak merupakan kelemahan dari vampir. Dia mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Mehmed. Mehmed hendak menusukkan besi ke dalam tubuh Vlad sembari mengatakan, "Matilah kau, sang penyula." Tapi besi itu berhasil ditahan dan Vlad berubah menjadi kelelawar. Dia menusuk besi itu ke tubuh Mehmed dan berkata kalau namanya Dracula. Vlad juga menghisap darah Mehmed hingga mati. Pertarungan pun selesai. Vlad berjalan keluar tenda bersama anaknya. Tetua yang menjadi vampir mendatangi Vlad. Dia mengatakan tidak ada manusia yang tersisa kecuali anaknya. Dia ingin melenyapkan semua manusia. Tetua itu menyerang tapi ditahan oleh Vlad yang kemudian menyulanya. Terlihat vampir tua itu yang mengering dan mati. Para warga yang sudah menjadi vampir hendak menyerang anak Vlad. Terlihat seorang biarawan yang membawa salib. Dia belum menjadi vampir dan meminta anak Vlad untuk ikut dengannya. Vlad pun menyerahkan anaknya pada orang itu untuk dijaga. Dia yang pasrah pun membuka awan dan matahari muncul. Para warga yang menjadi vampir itu menguap dan mati. Terlihat Vlad juga menguap dan terjatuh. Berganti ke anak Vlad yang menjadi raja. Terlihat seseorang memberikan darah kepada mayat Vlad dan dia kembali hidup. Vlad hidup selamanya dan sampai di masa modern. Di sana Vlad bertemu dengan seorang wanita dan mengajaknya kencan. Terlihat juga makhluk yang dulunya berada di dalam gua sedang mengawasi Vlad dan mengatakan kalau sekarang permainan dimulai. Film pun berakhir. Itu tadi rangkuman film Dracula Untold. Di sini diceritakan kalau vampir berasal dari perjanjian gaib dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan. Vlad merupakan keturunan pertama dari orang yang melakukan perjanjian dengan iblis itu. Dan Dracula adalah nama keluarganya. Dengan meminum darah maka perjanjian dengan iblis akan terlaksana. Seperti itu gambaran gampangnya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk suka.